kewajiban kita hari ini yang memegang amanah adalah bagaimana Jawa Barat bisa berkontribusi atas lolosnya Partai Persatuan Pembangunan dalam Parliamentary Threshold 2024. Puji dan syukur marilah kita panjatkan, alhamdulillah atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat hari Senin, hari Selasa 5 April 2023 bertempat di Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat.
hormati Pak Ketua Majelis Syariah, Pak Kiai Haji Taqiyuddin, yang saya hormati Ketua Majelis Pakar, Pak Haji Iing, juga Saudara PCS Sekretaris, dan rekan-rekan PH, serta yang saya banggakan, para ketua dapil yang sudah penuh, bahkan mungkin lebih untuk pencalonan. Baru dapil Tasik saja ya, bagus. Dapil yang lainnya masih ada kurang ataupun keterwakilan perempuannya masih banyak sekali bolong. Sehingga kami pada kesempatan ini meminta teman-teman DPC semuanya beserta PH, beserta seluruh jajaran keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan nanti pada saat halal bihalal. Jadi menjelang pendaftaran kita tanggal 1 Mei sampai 14 Mei itu kita tidak ada alasan lagi masih kekurangan orang. Makanya sengaja buka bersama hari ini kita ajukan dulu ke hari-hari lebih awal, karena yang pertama untuk memberikan kesempatan kawan-kawan di cabang dan kami di DPW agar segera memenuhi kuota pencalonan. Yang bicaranya 7 kursi minimal targetnya, tetapi hari ini kita belum bisa memenuhi berapa sih komposisi yang akan kita pasang di 7 dapil itu. Nah ini kan menjadi ironi. Jadi lagi-lagi hanya dapil Tasik dan Garut yang sudah penuh baik orang maupun keterwakilan perempuan. Nah di 10 dapil yang lain kita harus terus bekerja keras bersama-sama mencari figur, mencari kandidat yang bukan hanya siap mencalonkan, tetapi siap jadi anggota DPR. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena mungkin memang Jawa Barat ini adalah satu daerah yang menjadi pertarungan yang sangat menarik bagi kontestasi Pilpres. Ini bagi kontestasi Pilpres Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang begitu besar, mau tidak mau maka Jawa Barat adalah menjadi provinsi penentu bagi siapapun yang akan bertarung di Pilpres nanti. Nah ini lagi-lagi yang kita harapkan setelah saya berkonsultasi terus dengan DPP, maka jawabannya hanya satu. Kita hari ini fokus memenangkan pileg saja dulu. Tetapi ada upaya-upaya dari kita mulai hari ini untuk mengenalkan partai. Ada riak-riak yang terus kita lakukan secara kontinu membangun jejaring partai. Sebab apa? Saya contohkan Depok. Depok hari ini adalah cabang yang paling rajin melakukan sosialisasi berpartai. Tetapi ketika kita baca ke parameter elektoralnya, ternyata ada beberapa peluang malah riskan. Nah nanti kita bedah bersama-sama dengan Depok. Justru harus ada strategi-strategi yang sesungguhnya tidak. Nah inilah maksud saya, kenapa kita secara fair play harus melakukan survei dan melibatkan semua potensi partai yang ada di Jawa Barat. Saya tidak bisa menunggu lagi, mohon maaf, kami di DPW tidak bisa nungguan. AA bade ngiring tante, akang bade caling di palih mana, geus teu bisa gitu. Ayeuna mah saya umumkan secara clear
nanti kita evaluasi siapa yang bekerja, ada dan tidak, kita tetap berangkat dengan satu tujuan, menjemput kemenangan. Lamun menjemput kemenangan ayeuna nu mandi-mandi, nu sare-sare, nu di sapatu hayuh neangan sapatu, lieur. Kan gitu. Jadi memang barisannya kita tetapkan treat mulai dari survei. Supaya apa? Supaya fair play, tidak subjektif. Kita hanya mengandalkan hasil survei orang lain. Makanya kita bimbang terus. Nah, sekarang kita akan lakukan, kita sendiri yang akan melaksanakan survei di seluruh Jawa Barat. Hasilnya seperti apa? Itulah sebagai pijakan kita melangkah ketika treat DCS ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2023. Itu saja yang disampaikan awal. Kita ngobrol saja, karena lagi mah rakor anu eueuh dina naon? Eueuh dina ADART na. Bari ngabuburit we lah. Maka pilih aya yang belum jelas atau tapi ada pesan yang dari dulu sampai hari ini terus kita lakukan, bahwa DPC senantiasa terus membuka pendaftaran long list bakal calon anggota DPRD sampai dengan hari ini. Dan itu instruksi tidak boleh ditutup, dan kita pun juga tidak pernah menutup pendaftaran bakal calon legislatif. Alhasil sampai dengan hari tentunya berbeda pengalaman tahun yang dulu dengan yang sekarang. Hari ini dan tahun ini ternyata bakal calon akhirnya membludak. Nah, ketika membludak, kita kemarin berdadapil bagaimana caranya sebelum tanggal 1 Mei ketika kita memberangkatkan kepada KPU, bahwa calon yang membludak ini melebihi target dari dapil masing-masing untuk menyeleksi apakah ada PO yang dipersiapkan oleh DPW P3 Jawa Barat. Wallahualam. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan izin dan ridhonya maka di sore hari yang bahagia ini kita bisa bersilaturahim sekaligus rapat koordinasi. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya juga sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mengikuti jejak beliau, melaksanakan atau mengikuti sunnah-sunnahnya yang diajarkan, agar kita nanti di yaumil akhir dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW juga Pak Sekwi, para Ketua Majelis Wilayah juga, teman-teman saya di cabang se-Jawa Barat. Barangkali kami sampaikan untuk Purwakarta, alhamdulillah yang tadinya kelebihan caleg setelah diverifikasi oleh P2 dan berkas hari ini sudah menunjuki semuanya hampir 50% dan dengan 30% kuota perempuan, alhamdulillah. Walaupun tadinya ada kelebihan 30 orang, tapi setelah saya buatkan surat pernyataan dan yang sanggup atau yang mengembalikan berkas, alhamdulillah sesuai harapan. Barangkali tetap kita juga sama dengan Jimmy, belum menutup apabila masih ada caleg yang potensi. Barangkali nanti kita bisa geser yang belum potensi barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Banjar memang tadi udah sampaikan cuma 3 dapil, tapi memang pertarungannya lumayan sangat, karena memang wilayahnya kecil. Kami sampai hari ini sebenarnya di hampir tiap dapil tinggal perempuan, bahkan dapil 1 itu lebih laki-lakinya 1. Nah, sampai hari kemarin saya sampai keliling-keliling ke ustadzah untuk bisa mencalonkan, tapi memang belum ada penambahan, Pak. Ya, jadi kurangnya perempuan. Ya, jadi alternatifnya begini, ketika rekan-rekan menentukan tanggal 17 saya ikut, tapi mungkin saya akan tambahan dari pesantren-pesantren yang ada di Banjar, perempuannya itu saja. Ya, udah juara. Mana lagi? Kuningan 17. Kabupaten Bogor 17.
Sudah. Pangandaran? Udah kata Tasik. Hah? 20. Bener. 20 ngelehkeun Subang atuh. Kota Tasik? Oh, sudah selesai. Pangandaran sudah. Nadinya. Cimahi 17. Mana ketuanya Cimahi teh? Sudah semua yang belum diabsen. Karawang. Mana Karawang teh? Karawang. Bener Gus. Kabupaten Bekasi. Pak Cecep. Aman 17? Siap, berarti sudah ya. 17 semua, 18 Subang 1, 20 Pangandaran. Cocok semua. Sekarang bicara sosialisasi, maka semenjak nanti tanggal 17 April, maka akan memulai kita kerja-kerja elektoral. Dimulai apa? Dimulai dari akan kita lakukan survei secara detail setiap kabupaten kota. Nah, dibiayai oleh provinsi. Oke, ulah kakeprok. Bagi kabupaten kota yang ingin memetakan kembali di dapilnya masing-masing. Ini gini, misalkan kalau kita kan potretnya generalisir kabupaten. Misalkan Majalengka ingin ada survei per dapilnya lagi, maka nanti kita bicarakan. Jadi sharing pembiayaan. Jadi nanti ditanggung oleh DPW berapa untuk memotret sampai ke dapilnya masing-masing, itu sharing dari DPC-nya berapa. Jadi ya nanti kan kita kerjasamakan. Tetapi masih ada enggak Partai Persatuan Pembangunan 2029? Sehingga kewajiban kita hari ini yang memegang amanah adalah bagaimana Jawa Barat bisa berkontribusi atas lolosnya Partai Persatuan Pembangunan dalam Parliamentary Threshold 2024. Karena kalau hitung-hitungannya Jawa Barat yang hari ini hanya dapat suara 1,2, kita untuk bisa mengamankan porsi, sekali lagi, untuk bisa mengamankan porsi elektoral itu, maka Jawa Barat paling tidak harus dapat 1,9. Bahkan saya sampai ditelepon oleh salah seorang, Kang, kalau Akang tahu saya sudah kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, kok Akang begitu sih sama saya? Memang lu surveinya saya pan lain. Tapi apa yang tergambar dari survei yang dilakukan oleh DPW itu kejadian semua. Kita tidak bisa menyesal karena di warning mah sudah. Nah, bagi saya lagi, kita akan tetapkan survei setelah Lebaran. Bagi cabang yang ingin melakukan survei secara detail di dapilnya masing-masing, mangga nanti dibicarakan dengan Pak Agus